Shalom, salam dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Perenungan kita hari ini saya beri judul Berhati-hatilah dalam memilih. Saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum masuk ke dalam inti perenungan kita hari ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman teman dekat saya. Teman saya ini adalah salah satu seorang remaja dari sekian banyak remaja sekarang ini yang jatuh ke dalam pergaulan bebas. Teman saya ini terjerumus ke dalam pergaulan bebas semenjak duduk di bangku SMA. Berawal ketika ia mengenal seorang laki-laki yang umurnya 10 tahun lebih tua daripada dia. Singkat cerita, setelah mereka ada hubungan seperti yang kita kenal dengan sebutan pacaran, tapi mereka pacarannya melebihi batas. Ternyata laki-laki tersebut baik hanya di awal saja. Setelah ia mendapatkan apa yang ia mau, ia memperlakukan teman saya ini melebihi batas wajar. Teman saya ini hanya sangat takut keluar dari hubungan yang tidak sehat tersebut, sampai membuatnya depresi dan tertekan, bahkan mentalnya terganggu. Sering berjalannya waktu dengan semua tekanan yang ia dapatkan, ia berani untuk memutuskan keluar dari hubungan yang tidak baik tersebut. Walaupun urusannya dengan laki-laki tersebut sudah selesai, tetapi tidak dengan traumanya. Ia terus-menerus diliputi rasa takut. Ia tetap takut laki-laki tersebut menyebarkan berita-berita yang tidak baik kepada orang banyak. Dan ketika laki-laki tersebut ada laki-laki yang ingin mendekatinya, ia takut hal tersebut terjadi lagi. Ia takut tidak diterima apa adanya, dia takut salah pilih, ia takut hal yang sama terulang kembali. Ketakutan tersebut membuatnya hampir meragukan kasih Tuhan. Sampai ia berkali-kali bertanya kepada saya, apakah Tuhan akan mendengarkan doanya? Apakah Tuhan akan berpihak kepadanya? Apakah Tuhan akan mengampuni dia? Dan banyak pertanyaan lainnya. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang karena pergaulan kita sering lupa tujuan hidup kita apa. Kita lupa bahwa hal-hal yang kita lakukan sangat berpengaruh kepada masa yang mendatang. Pergaulan yang salah ini seringkali membuat kita khawatir akan hidup ini, membuat kita tidak berani melangkah maju dan juga ragu kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat membuat kita tidak berani bertindak, padahal kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengasih, Tuhan pasti mengampuni kita. Kekhawatiran akan selalu datang ketika kita meragukan janji Tuhan. Masalah juga akan selalu datang di dalam hidup kita, godaan iblis selalu ada dan ingatan masa lalu akan selalu ada, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kesalahan kita akan diampuni ketika kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Saudara-saudariku, mengapa kita tidak perlu khawatir atas masalah hidup kita? Alasan yang mendasar yang pertama, karena Tuhan menjadikan masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah adalah keinginan setiap orang. Namun, untuk mencapai masa depan itu pasti harus melalui pasang surutnya kehidupan. Kadang ada banyak orang yang mengkhawatirkan masa depannya, merasa takut akan seperti apa ke depannya, akan merasa bisa atau tidak melewati setiap persoalan. Apalagi jika ada kesalahan-kesalahan masa lalu yang berkaitan dengan pergaulan kita. Karena rasa khawatir yang berlebihan tersebut akhirnya membuat kita tidak yakin dengan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Rasa khawatir itu akan selalu timbul jika iman percaya kita kepada Tuhan itu goyah. Seperti peristiwa Petrus yang hampir tidak mempercayakan Yesus berjalan di atas air, seperti terdapat di dalam Matius 14. Kita akan tenggelam seperti Petrus jika kita khawatir tentang masa depan kita. Maka dari itu, serahkan masa depan kita kepada Tuhan, karena seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan
Mintalah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang alasan yang kedua, karena Tuhan berjanji selalu menyertai. Seperti lirik lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kalau jalan kehidupan kita selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai setiap langkah kita. Dia selalu memegang kendali, memegang tangan kita. Dia selalu mencukupkan segala kebutuhan kita hingga akhirnya nanti kita memiliki masa depan yang Dia rencanakan. Buanglah rasa khawatir dalam diri kita, mintalah pertolongan Tuhan untuk keputusan yang akan kita ambil. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Alasan yang ketiga, karena kita berharga di mata Tuhan. Kadang manusia tidak sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Karena segala persoalan di dalam hidupnya, karena masa lalu yang curam, ia menutup mata untuk melihat janji-janji Tuhan. Sehingga ia selalu khawatir akan hidupnya. Ia khawatir bahwa masalah yang ia hadapi tidak ada jalan keluarnya. Padahal ketika kita membuka mata melihat janji Tuhan, kita akan merasa tenang. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 4 ayat yang ke-6, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung tidak pernah menanam dan menuai tanaman yang akan menjadi makanannya, tetapi dia tidak kelaparan. Apalagi kita manusia, kita yang bisa menanam, bisa menuai untuk yang kita makan. Pasti kita dipelihara Tuhan, pasti kita diberikan apa yang kita perlukan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kiranya kita bisa terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang-orang di sekitar kita. Kita harus dapat memilih dan memilah dengan siapa kita bergaul. Kesalahan masa lalu selalu memiliki kekuatan untuk membuat iman kita kepada Tuhan itu goyah. Tetapi selalu ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ia tidak akan memberikan ular kepada kita yang meminta roti. Percaya kepada manusia hanya membuat kita kecewa, tetapi percaya kepada Tuhan membuat kita merasa tenang. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagianmu hari ini agar bisa menyalurkan berkat bagi setiap orang, dan untuk hari esok serahkan kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.